Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taskia Nupusna Harisma dari kelompok 5 yang beranggotakan Syakila, Yovela, dan Falicia. Kali ini saya ingin mempresentasikan latar belakang munculnya nasionalisme. Dan bagian saya tentang faktor internal perluasan pendidikan dan kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Faktor internal perluasan pendidikan, salah satu pilar pendidikan nasional adalah memperluas dan pemerataan akses pendidikan. Pendidikan adalah investasi peradaban. Melalui pendidikan akan tertanamkan pengetahuan dan kesadaran nasionalisme bangsa Indonesia. Hal ini dipengaruhi kebijakan baru pemerintah Hindia Belanda melalui politik etik, politik balas budi. Namun pelaksanaan kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajah. Dalam pelaksanaannya banyak penyelewengan dalam politik etis. Salah satunya yang pertama, irigasi hanya untuk kepentingan perkebunan Belanda. Kedua, imigrasi atau transmigrasi hanya untuk mengirim orang-orang Jawa ke luar Pulau Jawa guna dijadikan buruh perkebunan dengan upah murah. Ketiga, pendidikan hanya sampai tingkat rendah yang bertujuan memenuhi pegawai rendahan. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perangkat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu dikirakannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Perasaan senasib dan sepenanggungan dan perkembangan organisasi etnis kedaerahan dan keagamaan. Perasaan senasib dan sepenanggungan adalah perasaan yang muncul karena orang-orang punya latar belakang sejarah, sosial, dan budaya yang sama. Persamaan ini kemudian memunculkan kedekatan emosional antar individu yang mengarahkan pada cita-cita masa depan yang sejalan sehingga diperjuangkan bersama-sama. Perkembangan organisasi etnis kedaerahan dan keagamaan sampai keagamaan terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman dari masa penjajahan Indonesia. Hingga zaman sekarang ini perkembangan pemerintah di Indonesia berkembang pesat dan juga menyesuaikan dengan kebutuhan manusia saat ini. Namun tidak ada salahnya kita mempelajari sejarah agar kita selalu warga masyarakat Indonesia yang bisa dikatakan warga yang tahu diri, tidak melupakan masa lalu. Ada berbagai organisasi yang ada di Indonesia dan organisasi yang bersifat kedaerahan hingga organisasi yang bersifat keagamaan. Berkembangnya berbagai paham baru. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut memengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan faktor eksternal. Berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri menjadi pendorong pergerakan kebangsaan Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan antara Rusia dan Jepang. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa Asia pun semakin yakin dan mampu melawan penjajah yang datang dari bangsa Barat. Kembangnya nasionalisme di berbagai negara. Pada abad 20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan. Di India, wilayah jajahan Inggris, muncul pergerakan dengan tokoh-tokohnya, yaitu Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Di Filipina,
Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok, muncul Dr. Sun Yat-sen yang terkenal dengan gerakan pembaharunya.